amalan. Maka ini keutamaan dari hadis yang kita pelajari dari seorang muslim. Maka faedah dari hadis ini, barakallahu fikum, adzan jam berapa? Belum. Maka kita tutup pelajaran kita dengan faedah-faedah. Maka faedah yang pertama dari hadis ini tadi kami sebutkan bahwa hadis ini beristidlal tentang yaqulullah. Maka yaqulullah di sini menjadi pendalilan kita syahidnya di dalam hadis ini dari segi kitab tauhid, sifat Allah berbicara. Yang kedua dari faedah hadis ini kalimat al-iradah, man arada abdi, maknanya hama abdi, telah melaksanakan sebab selain meniatkan azam di hatinya. Dan faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan amalul qalb, bahwa hati, gelitik hati itu bisa ditulis amal-amalnya. Mana dalilnya? Di dalam hadis ini, terutama amalan baik. Di mana di dalam hadis ini disebutkan, tadi telah kita contohkan juga, bahwa wa ida arada abdi an ya'mala hasanah falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Maka jika hambaku berniat berbuat kebaikan namun tidak melaksanakan kebaikannya seperti tadi, berniat untuk belajar dan sholat berjamaah, kemudian hujan, maka sholat santri ini disahkan dan jadi tidak belajar, itu pun ditulis dalam keadaan kebaikan. Maka amalan hati ditulis dan memberikan faidah, mendapatkan pahala meskipun tidak mengamalkannya. Maka amalan hati sangat penting. Maka mulai dari sekarang jagalah amalan hati seperti ikhlas. Niatkan untuk kebaikan. Meskipun tidak jadi mengamalkan, namun niat kebaikannya itu akan ditulis. Faham? Dan juga kebalikannya. Awas. Menunjukkan juga bahwa amalul qalb ala sayyi'ah yukhadu bihi wa yuktabu sayyi'ah. Awas. Begitupun orang yang meniatkan keburukan dan tidak jadi melaksanakan keburukan bukan karena takut kepada Allah, tapi tidak ada kesempatan baginya, itu pun ditulis satu keburukan. Maka awas, jangan bermain-main dengan hati. Maka tadi yang berniat mau mencuri, please batalkan. Batalkan segala niat-niat keburukan. Jangan ada. Karena bisa jadi ditulis dalam keadaan keburukan dan dia tidak mengamalkannya. Mana dalilnya? Hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dari Abi Bakrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idal taqo musliman bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika bertemu berhadapan seorang muslim dengan muslim satunya, saling membawa parang atau saling membawa senapan, saling berbunuhan. Yang membunuh masuk api neraka, jelas. Membunuh masuk api neraka. Yang terbunuh juga masuk api neraka. Ini yang jadi masalah. Kenapa yang terbunuh masuk api neraka? Maka disebutkan di dalam hadis, amal qatil ya Rasulullah ma'ruf. Adapun yang membunuh, jelas dia membunuh, masuk api neraka, kami faham. Namun bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah? Kamu sebutkan keduanya di api neraka. Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat ditanya, "Fama balul maktul?" Qala, "Innahu kana harisan fi qatli akhihi atau fi qatli sahibihi." Bahwa dia telah berniat untuk membunuh saudaranya juga, namun peluru dari musuhnya, dari saudaranya tadi lebih cepat kepada kepalanya sehingga dia tidak sempat untuk menarik pelatuk, dan kalau dia lebih cepat dari saudaranya, dia yang akan membunuh saudaranya. Paham? Berarti dari sini menjadi pendalilan niat-niat yang buruk pun bisa jadi dicatat. Jadi mulai dari sekarang jangan diniatkan amalan-amalan yang buruk. Oh, nanti kalau pada tidur semua aku mau melihat bla bla bla. Oh, nanti kalau santri pada tidur aku mau main game. Asik. Jam 12 malam kosong. Nggak ada yang melihat. Atau apa saja. Atau nanti kalau udah pada tidur aku mau
mengambil uang buat jajan, mencuri, maka niat-niat buruk seperti ini hilangkan. Karena apa? Bisa jadi kamu dicatat dalam keadaan keburukan seperti orang yang terbunuh tadi. Maka di saat ditanya, "Fama balal maktul ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan yang terbunuh dimasukkan api neraka? Karena kana harison fi qatli akhi. Dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, namun kebetulan pedang saudaranya lebih cepat, maka memutuskan lehernya sehingga dia niatnya ingin membunuh juga tidak kesampaian. Paham? Maka awas, hati-hati bagi yang biasa menggelitik di hatinya untuk melaksanakan dosa-dosa agar dijauhi. Maka di sini juga di dalam hadis ini fadilah muraqabatillah. Maka terus di pelajaran yang lalu telah kita bahas juga di Muara Bungo bersama Syekh Nu'man tentang muraqabatillah fi sirri wal alan. Selalu kalian merasa Allah itu mengawasi, lebih detail dan dahsyat daripada CCTV. Maka CCTV bisa kita melemparnya atau menutupnya atau melaksanakan perbuatan dosa di arah yang sebelahnya, tidak terlihat dengan CCTV. Namun Allah mau lari kemana? Mau ditutupi kemana? Dengan apa mau ditutupi? Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Maka faidah dari orang-orang yang selalu muraqabatillah, selalu diawasi oleh Allah, di saat dia ingin melaksanakan keburukan, kemudian dia ingat dan takut kepada Allah, maka bahkan niat keburukan itu ditinggalkan menjadikan pahala. Paham? Jadi yang tadinya dia mau mencuri, kemudian dia tinggalkan, padahal dia melihat gambar Soekarno-Hatta. Berapa uangnya gambar Soekarno-Hatta? 100.000. Dia sudah dekat. Namun bukan dia takut karena ini punyanya orang yang besar, the giant, atau ini punyanya orang demikian dan demikian, tapi Allah ada. Takut dia kepada Allah. Dia urungkan tangannya. Maka di situ ditulis 1 pahala. Maka ini dari keutamaan muraqabatillah. Orang-orang yang muraqabatillah dalam keadaan sir, dalam keadaan orang pada tidur, dalam keadaan tidak ada siapa-siapa disakan di masjid, ingin melaksanakan gelitik hatinya dari syaitan, bla bla bla, laksanakan bla bla bla, orang pada tidur, ayo main game, ayo melihat ke XXX, WW dan sebagainya. Maka di sini kosong orang pada tidur dan seterusnya sampai fajar. Namun bagi orang-orang yang selalu muraqabatillah, taib orang-orang pada tidur, terus Allah mau dikemanakan? Allah tidur? Ya apa tidak? Maka la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Di surat Al-Baqarah di ayatil kursi, Allah tidak pernah mengambil padanya rasa ngantuk dan tidur. Berarti Allah mengawasi kita. Semua santri pada tidur, tapi Allah kemana? Allah di mana? Allah mengawasi kita. Maka di sini keutamaan di dalam hadis ini, fa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Jika orang ini takut dari niatnya yang buruk, kemudian meninggalkan niat buruk itu dan tidak melaksanakannya, dengan catatan min ajli. Karena aku takut kepadaku, takut kepada siksaku, takut kepada adabku, maka Allah memberikan pahala karena takut kepadanya. Keluar dari sini, mereka orang-orang yang takut karena pas mau mencuri, ternyata datang sirine. Wiu, 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 wiu. Ada polisi. Digagalkan. Atau kebetulan lagi mau mencuri, ternyata yang punya dompet, wah bangun kayaknya, nggak jadi. Itu semua menyebabkan dia tidak jadi, tapi tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Bukan karena Allah. Atau pas lagi mau mencuri, ada yang berdaham-daham. Ketahuan anak. Kok berdaham-daham? Pas mau mendekati Soekarno-Hatta, ada suara Aduh, berarti ada yang melihat kita. Batallah dia. Bukan karena Allah tidak mendapat pahala. Maka keutamaan orang-orang yang selalu muraqabatillah, di saat syaitan membisikkan, kosong, jalan mulus, tidak ada siapa-siapa, laksanakan.
Maka pas mau melaksanakan, thayyib, Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Lalu akan melihat kita dalam keadaan kemaksiatan kepadanya. Lalu bagaimana? Akhirnya dia gagalkan, ditulis pahala. Ini keutamaan dari hadis ini. Dari keutamaan yang keempat. Dan dari keutamaan yang kelima, hadis ini adalah minnatullah alal mu'minin. Kenikmatan Allah kepada orang-orang mukmin. Catatan untuk orang mukmin, karena orang mukmin ditulis amal-amalnya. Apa catatannya di sini? Keutamaan bagi orang mukmin, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, ditulis 10 kebaikan sampai 700. Ini kenikmatan dari kaum mukmin. Maka kita ingin melaksanakan sekarang sholat duhur, sudah adzan, alhamdulillah dilaksanakan. Bukan satu sholat duhur dicatat satu sholat, tapi satu sholat duhur mungkin dicatat oleh Allah sesuai keikhlasan, ketumakninahan kita, kekhusyuan kita, jadi 700 amalan. Ini kenikmatan. Dan kenikmatan juga di dalam hadis ini, jika seorang mukmin berniat keburukan, kemudian tadi disebutkan tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena Allah malah ditulis satu kebaikan. Yang tadinya niatnya buruk, malah mendapatkan satu pahala. Kenapa? Karena dia tinggalkan, bukan karena polisi, bukan karena orang yang mau dicuri bangun, tetapi Allah mau dikemanakan. Mau disembunyikan di mana Allah? Maka dia takut, maka malah mendapatkan pahala. Ini bukti bahwa Allah Jalla wa'ala sangat memberikan kenikmatan yang besar bagi kaum mukminin. Maka oleh sebab itu pandai-pandailah kita melaksanakan niat-niat. Maka niat yang baik terus diniatkan. Meskipun nanti terhalang mendapatkan satu pahala. Seperti tadi misalnya sholat di masjid hujan. Ditulis dia seakan-akan sholat berjamaah. Dan ingin belajar hujan. Dan ingin mengajar hujan. Maka ditulis seakan-akan dia berpahala mengajar. Dan begitupun jika dia dijadikan ibadah, bisa mengajar dan bisa sholat, ditulis dari 10 sampai 700 pahala. Dan jika dia berniat buruk dan tidak kesampaian karena takut kepada Allah, maka itu pun di dalam hadis disebutkan satu pahala. Maka ini kenikmatan yang besar bagi kaum mukminin. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas ini. Dan inilah hadis yang agung yang akan dihafal. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.